Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat untuk tugas pemrograman visual dengan judul Sistem Manajemen Data Toko Peralatan Gunung Camp Prapatan Adventure Corner. Aplikasi ini memudahkan pengelolaan data toko secara digital mulai dari master data seperti member, kasir, dan produk hingga ke transaksi mulai dari pembelian, penyewaan, dan pengembalian. Serta aplikasi ini dilengkapi oleh laporan penjualan, penyewaan, stok barang, serta denda dan kerusakan. Sebelum masuk ke dalam demo aplikasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada Fatur Rahman Al-Zikri dengan NPM 2022 43502057. Kemudian ada Muhammad Salihuddin Al-Ayubi dengan NPM 2022 43502066. Kemudian ada Elita Cahyaningrum dengan NPM 2022 43502080. Keempat ada Milzam Al-Haki dengan NPM 2022 43502081. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Hafiz Iksan dengan NPM 2022 43502085. Keenam ada Muhammad Raihan Aksal dengan NPM 2022 43502096. Ketujuh ada Adinda Vina Oktaviani dengan NPM 2022 43502100. Ke-8 ada Zahra Lutfunisa dengan NPM 2022 43502104. Selanjutnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu struktur database yang digunakan dalam sistem ini, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fatur Rahman Al-Zikri. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Hafiz. Saya Fatur Rahman Al-Zikri akan menjelaskan struktur database yang kami gunakan dalam proyek ini. Database ini bernama Camp Prapatan. Di sini terdapat beberapa tabel seperti tabel product. Tabel ini berisi data peralatan gunung yang tersedia atau yang telah ditambahkan untuk dijual ataupun disewa. Berikut strukturnya. Di sini terdapat ID barang yang memakai primary key agar ID-nya tidak sama satu dengan yang lain. Lalu ada nama barang yang menggunakan varchar, jenis barang yang menggunakan enum seperti tenda, tas, jaket, celana, dan lain-lain untuk combo boxnya. Lalu ada stok barang menggunakan tipe data integer, harga barang menggunakan desimal. Selanjutnya ada table member yang berfungsi menyimpan data pelanggan yang ingin melakukan pembelian atau penyewaan. Di sini terdapat data member yang telah terdaftar. Berikut strukturnya. Di sini terdapat ID member yang memakai primary key. Lalu ada nama member, alamat member, dan nomor telepon. Selanjutnya, table manager. Tabel ini untuk menyimpan data manager yang nantinya ID manager dan passwordnya akan digunakan untuk login sebagai manager. Di sini terdapat data manajernya. Berikut strukturnya. Di sini terdapat ID manager yang menggunakan primary key. Lalu nama manager, password, dan jenis kelamin yang menggunakan enum, pilihan laki-laki dan perempuan untuk radio buttonnya. Selanjutnya, tabel kasir. Tabel ini menyimpan data kasir yang nantinya username, kasir, dan password akan digunakan untuk login sebagai kasir. Di sini terdapat data kasirnya. Berikut strukturnya. Di sini terdapat ID kasir yang menggunakan primary key, nama kasir, lalu password, alamat kasir yang menggunakan tipe data teks, nomor telepon kasir, dan jenis kelamin yang menggunakan enum laki-laki, pilihan laki-laki dan perempuan untuk radio buttonnya. Selanjutnya tabel penjualan. Nah, tabel ini berfungsi untuk menyimpan data penjualan pada saat transaksi pembelian barang, lalu akan ditampilkan pada laporan penjualan. Nah, berikut strukturnya. Ada ID penjualan yang menggunakan primary key, lalu tanggal penjualan yang menggunakan tipe data date,
Selanjutnya ID kasir, ini pakai foreign key dari tabel kasir sebelumnya. Nah, ini ID member juga pakai foreign key dari table member sebelumnya. Lalu total harga, pembayaran, dan terakhir kembalian. Baik, penjelasan tabel-tabel selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raihan Aksal. Terima kasih Fatur. Saya Muhammad Raihan Aksal akan melanjutkan tabel database-nya. Selanjutnya ada tabel penyewaan, yang dimana tabel penyewaan ini untuk menyimpan data penyewaan pada saat transaksi penyewaan barang. Kita masuk ke dalam strukturnya. Yang pertama ada ID sewa sebagai primary key, kemudian ada tanggal sewa, ada ID kasir yang merupakan foreign key dari tabel kasir, ada juga ID member yang merupakan foreign key dari tabel member, kemudian ada tanggal rencana pengembalian, ada deposito, ada total harga, ada pembayaran, ada kembalian, dan ada status penyewaan dengan tipe enum yang diisi dipinjam atau dikembalikan. Kemudian yang berikutnya ada tabel pengembalian yang dimana berfungsi untuk menyimpan data pengembalian pada saat pengembalian barang yang disewa termasuk denda dan pengembalian deposito. Kita masuk ke dalam strukturnya. Yang pertama ada ID pengembalian sebagai primary key, kemudian ada ID sewa sebagai foreign key dari tabel penyewaan, kemudian selanjutnya ada ID kasir yang juga merupakan foreign key dari tabel kasir, kemudian ada tanggal kembali, ada denda, ada deposito kembali, ada status yang dengan tipe enum yang diisi tepat waktu atau terlambat, kemudian ada total harga, ada pembayaran, dan ada kembalian. Selanjutnya kita masuk ke tabel detail penjualan yang digunakan untuk mencatat rincian barang yang dibeli dalam setiap transaksi penjualan. Kita masuk ke dalam strukturnya. Yang pertama ada ID detail penjualan sebagai primary key, kemudian ada ID penjualan sebagai foreign key dari tabel penjualan, dan juga ada ID barang sebagai foreign key juga dari tabel produk, kemudian ada jumlah barang, dan ada total harga barang. Kemudian selanjutnya ada tabel detail penyewaan yang berfungsi untuk mencatat detail barang yang disewa dalam setiap transaksi penyewaan. Berikut strukturnya ada ID detail sewa sebagai primary key, ada ID sewa sebagai foreign key dari tabel sewa, tabel penyewaan, kemudian ada ID barang sebagai foreign key dari tabel produk, kemudian ada jumlah barang sewa, dan ada total harga sewa barang. Kemudian ada tabel detail pengembalian yang digunakan untuk mencatat detail kondisi barang saat dikembalikan termasuk informasi kerusakan. Berikut strukturnya. Yang pertama ada ID detail pengembalian sebagai primary key, ada ID pengembalian sebagai foreign key dari tabel pengembalian, ada ID barang sebagai foreign key dari tabel produk, kemudian ada kerusakan yang diisi tipe enum, yaitu tidak ada atau rusak sedikit atau rusak sedang. Kemudian juga ada deskripsi. Selanjutnya, kami akan mendemokan aplikasinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya, yaitu Muhammad Salehuddin. Baik, terima kasih kepada Muhammad Raihan Aksal, dan saya Muhammad Salehuddin akan mendemokan aplikasi yang kami buat menggunakan NetBeans. Pertama-tama kita jalankan programnya, dan akan muncul tampilan halaman login. Untuk masuk ke sistem, kita memerlukan username dan juga password. Dalam hal ini kita login sebagai manager, maka kita masukkan ID manager di kolom username. Jika data yang dimasukkan benar, maka akan muncul pop-up login berhasil, selamat datang manager. Pada halaman utama terdapat master data, ada produk, kasir, dan juga member. Di laporan ada penjualan, penyewaan, stok barang, denda, dan kerusakan. Saya akan menjelaskan fitur master data produk. Kita menambahkan barang. Nama barang kaos anti UV. Untuk jenis barang, kita pilih dari menu drop down. Ada tenda, tas, baju, jaket, celana, sepatu, masak, navigasi, aksesoris, alat tidur. Dalam hal ini kita pilih yaitu baju. Untuk stok barang kita isi 45 buah, harga barang Rp170.000. Kita klik tombol simpan, muncul pop-up data produk disimpan. Data yang ditambahkan masuk ke dalam tabel. Kemudian kita klik, lalu kita klik tombol batal untuk mengosongkan semua inputan. Lalu kita klik lagi, kita ganti kaosnya menjadi baju, dan stok barang menjadi 50, harga barang menjadi Rp200.000. Lalu kita klik tombol ubah, data produk diubah.
data yang kita ubah langsung terupdate sesuai dengan yang kita ubah. Selanjutnya kita menjelaskan fitur cari produk. Kita menggunakan kata baju, lalu kita cari, maka akan muncul hanya baju saja. Jika kita ketik tenda, lalu kita cari, maka akan muncul bagian hanya tenda saja di bagian jenis barang. Untuk menghapus, kita klik dulu, lalu kita klik tombol hapus, bahkan kita konfirmasi yes, dan muncul produk data dihapus. Baik, terima kasih Soleh. Saya Elita Cahyaningrum dan saya akan mendemokan fitur master data kasir dalam aplikasi ini. Jadi menu kasir ini berguna untuk menyimpan data-data kasir yang nantinya nama dan password kasirnya itu akan digunakan untuk proses login sebagai kasir. Pertama kita akan menambahkan data kasir baru. Misalnya nama kasir Jenny, password 1234, alamat Bekasi, selanjutnya nomor telepon, jenis kelamin perempuan. Nah, setelah seluruh datanya terisi, kita klik tombol simpan, maka akan muncul pop-up data kasir berhasil disimpan. Kita klik OK, dan data kasir yang baru saja dimasukkan langsung muncul di tabel. Kemudian, jika kita klik pada baris Jenny di tabel, lalu menekan tombol batal, maka semua isian di form input akan kosong kembali. Jika kita klik lagi pada baris Jenny, datanya akan muncul lagi di form, dan misalnya kita akan edit datanya, nama kasir kita akan ubah menjadi Jenny Ruby, passwordnya menjadi 12345, alamatnya menjadi Jakarta. Setelah itu kita klik tombol ubah, dan akan muncul pop-up data kasir berhasil diubah. Kita klik OK, dan bisa dilihat data di tabel pun berubah otomatis dari yang sebelumnya Jenny menjadi Jenny Ruby. Selanjutnya di sini juga terdapat fitur pencarian data kasir. Misalnya saya ketik kata kunci Jen pada kolom pencarian, maka tabel akan secara otomatis menampilkan kasir yang mengandung kata tersebut. Dalam hal ini tuh akan muncul data Jenny karena dia mengandung Jen. Terakhir saya akan menunjukkan cara menghapus data kasir. Pertama kita klik baris kasir yang ingin dihapus, misalnya Jenny, lalu kita klik tombol hapus. Akan muncul pop-up konfirmasi yang berisi pertanyaan, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah, pop-up ini tuh bertujuan untuk mencegah kesalahan atau kecerobohan dalam penghapusan data. Jika kita klik yes, maka data akan terhapus dan muncul pop-up data berhasil dihapus. Namun jika kita klik no, maka proses penghapusan akan batal dan datanya itu akan tetap ada di tabel. Demikian penjelasan fitur master data kasir. Selanjutnya demo akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Raihan Aksal, untuk fitur data member. Terima kasih Alita. Saya Muhammad Raihan Aksal dan saya akan menjelaskan fitur master data member dalam aplikasi ini. Pertama-tama kita akan menambahkan data member baru. Kita isi form nama member, alamat, dan nomor telepon. Kita coba mulai dari nama member, kita isi Arif Pratama, kemudian alamat kita isi Bekasi, kemudian nomor telepon sebagai berikut, kemudian kita klik tombol simpan, maka akan muncul pop-up data member berhasil disimpan. Terbukti di tabel sebelah kanan sudah muncul Arif Pratama dengan alamat Bekasi dan nomor teleponnya. Kemudian kita coba tombol batal dengan cara kita klik lagi baris Arif Pratama pada tabel, kemudian kita lihat sebelah kiri pada pengisian formnya sudah muncul lagi, kemudian kita klik batal, maka akan hilang semua dan tidak tersimpan apa-apa di sini. Jadi fungsinya tombol batal seperti itu. Kemudian kita coba untuk edit atau ubah data dari si Arif Pratama ini. Kita coba ubah namanya menjadi Arif Saputra. Kemudian kita coba ganti alamatnya dari Bekasi menjadi Jakarta. Kemudian kita klik tombol ubah, maka akan muncul pop-up data member diubah, berhasil diubah. Kemudian ketika kita klik OK,
maka perubahannya akan langsung muncul pada tabel nama sudah berganti menjadi Arif Saputra dan alamat sudah berganti menjadi Jakarta. Kemudian kita coba cari member dengan mengetikkan nama pada form di atas. Kita coba ketik Arif, kemudian kita klik tombol cari, maka akan muncul pada tabel yaitu nama si Arif Saputra beserta datanya. Karena kita mengetikkan Arif, maka yang muncul hanya Arif Saputra karena yang mengandung Arif hanya data member ini. Kemudian kita coba hapus data si Arif Saputra ini. Kita klik lagi barisnya pada tabel, kemudian kita klik tombol hapus, maka akan muncul pop-up konfirmasi hapus data member. Apakah Anda yakin ingin hapus? Ketika kita klik yes, maka data akan terhapus. Ketika kita klik no, maka data tidak jadi untuk dihapus. Fungsinya untuk mencegah kelalaian user. Jika memang tidak sengaja, maka data tidak akan langsung terhapus, melainkan butuh konfirmasi lagi jika ingin benar-benar dihapus. Kita klik yes, maka akan muncul data member dihapus. Kita klik OK, maka pada tabel sudah tidak ada lagi data member yang bernama Arif Saputra. Demikian penjelasan untuk fitur master data member. Selanjutnya demo akan dilanjutkan oleh rekan saya, Milzam, untuk menunjukkan fitur-fitur yang dapat diakses oleh kasir. Terima kasih Aksal. Selanjutnya saya akan melanjutkan demo dengan menunjukkan fitur-fitur yang terdapat di kasir. Pertama-tama kita logout dulu dari akun manajer dan login kembali sebagai kasir. Di halaman login kita masukkan username kasir dan password. Jika data yang dimasukkan benar, maka akan muncul pop-up login berhasil. Kita klik OK dan kita akan diarahkan ke halaman utama khusus kasir. Di halaman ini, kasir memiliki akses ke beberapa menu, yaitu Master Data Member, Transaksi Penjualan, Penyewaan, Pengembalian. Sekarang saya akan menjelaskan fitur Master Data Member untuk kasir. Sama seperti manajer, kasir juga bisa menambahkan data member baru. Sebagai contoh, kita isi form dengan data berikut. Nama member Fajar Ramadan, alamat Depok, nomor telepon. Setelah semua data diisi, kita klik tombol simpan. Akan muncul pop-up data member berhasil disimpan, lalu kita klik OK dan data member Fajar Ramadan langsung muncul di tabel. Jika kita klik baris Fajar Ramadan lalu kita klik tombol batal, maka form input akan otomatis terhapus atau kosong. Selanjutnya, untuk melanjutkan pencarian data member, kita ketik kata kunci misalnya Fajar di kolom pencarian, maka tabel akan secara otomatis menampilkan hanya baris yang mengandung kata Fajar, sehingga proses pencarian data menjadi lebih cepat dan efisien. Untuk bagian saya cukup sampai di sini. Oke. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur transaksi dari transaksi penjualan. Di sini ada ID member, kita langsung cari aja dengan button cari. Muncul list membernya, kita coba cari Fajar tadi. Share, kita klik tombol cari yang ada. Setelah itu data Fajar akan muncul, kita klik aja langsung, kita pilih, kita klik tombol pilih. Habis itu untuk ID barang juga sama, kita klik aja tombol carinya. Habis itu data list barangnya akan muncul. Setelah itu kita bisa coba cari. Di sini saya coba cari tenda. Habis itu saya klik tombol cari, muncul data tenda, kita pilih satu, kita pilih lagi, klik tombol pilih. Kemudian kita pilih jumlah barangnya, saya masukin 1, saya tambah, muncul data ditambahkan. Kita klik OK, data berhasil ditambahkan. Kita coba sekali lagi, kita cari. Di sini saya coba masukin tas, kita hapus dulu tas. Saya klik tombol cari, muncul data tasnya, kita pilih 1, pilih jumlah barangnya, masukin lagi, saya masukin 1. Habis itu saya tambah lagi, data ditambahkan. Di tabel sebelah kanan udah ada 2 data yang tadi. Sekarang saya coba pilih 1, saya klik yang terakhir. Habis itu saya bakal coba button batal ya. Habis itu di sini ID member dan nama member akan tetap ada, sedangkan ID barang, nama barang, jumlah juga akan hilang sesuai dengan tombol batal ya. Sekarang saya coba ubah, saya klik jumlah barangnya, saya hapus. Habis itu saya ubah 3, saya klik tombol ubah, data penjualan diubah. Nah, saya klik OK. Bisa dilihat di sini jumlah barangnya berubah jadi 3. Sekarang coba tombol hapus. Saya klik hapus, akan muncul konfirmasi
Saya klik yes, dan data penjualan berhasil dihapus. Kita klik OK. Maka data sudah terhapus. Bisa dilihat di tabel yang hilang. Kita coba check out-nya. Nah, di dalam checkout ini udah ada data yang tadi kita tambahkan. Sini ada ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan total harga yang sesuai dengan yang tadi telah kita masukkan. Data pembeliannya pun sama, ada ID member, nama member, dan total harga. Di sini kita coba masukin pembayarannya 1.200.000. Nah, oke, itu kita klik lanjutkan. Nah, muncul konfirmasi checkout pembelian. Di sini ada ID member, nama member, ada tanggalnya, tanggal saat ini, terus ada pembayarannya yang sudah kita input tadi. Setelah itu ada total harganya sesuai sama yang tadi. Setelah itu ada kembalian. Nah, kembalian ini dari tadi total harga 1.200.000, pembayarannya 1.200.000, maka kembaliannya 0 gitu. Kita coba check out. Pembelian selesai. Muncul pop-up-nya, kita klik OK. Balik lagi ke halaman penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda. Baik, terima kasih Hafiz. Selanjutnya saya Dinda Vina Oktaviani akan mendemokan fitur transaksi penyewaan. Pertama kita klik button search, maka muncul pop-up list member, terus kita cari Fajar Ramadan, terus kita klik dan kita klik pilih. Maka ID member dan nama member akan otomatis terisi. Terus kita lanjut ke ID barang. Barang pertama kita klik tombol search pada kolom ID barang dan cari kompor portable. Setelah memilih barang tersebut, kolom ID barang dan nama barang akan otomatis terisi. Kita masukkan jumlah barang 1, lalu klik tambahkan, muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Kita klik OK dan barang langsung muncul di tabel. Terus barang kedua kita cari jaket soft shell, kita klik dan kita klik pilih. Di sini jumlah barangnya aku masukin 2 dan klik tambahkan. Terus maka muncul di tabel. Kita klik lagi jaket soft shell. Kalau misalnya kita klik batal, maka akan terclear from inputnya. Terus kita klik lagi jaket soft shell, kita rubah jumlah barangnya jadi 4. Kita klik ubah dan akan terubah. Terus klik lagi. Sini aku mau hapus. Kita hapus, maka akan terhapus. Kita klik check out. Kita periksa lagi ID barang, nama barang, jumlah, harga. Total harganya masih 0 karena kita belum mengisi tanggal kembali. Terus ID member, nama membernya, depositonya masih 0, total harga juga masih 0. Tanggal kembalinya kita karena di sini masih tanggal 23 Juni, maka kita input tanggal 24 Juni. Maka total harganya akan terisi dan depositonya juga terisi menjadi 4.400 karena 20% dari total harga barang. 22.000 dikali 20%, maka totalnya jadi 26.400. Terus pembayarannya kita masukkan 30.000. Terus kita klik lanjutkan. Kita periksa lagi ID member, nama member, tanggal sewa, tanggal kembali, durasi sewanya 1 hari. Terus depositonya 4.400. Total harganya 26.400 dari harga barang 22.000 ditambah deposito 4.400. Terus pembayaran 30.000, kembaliannya 3.600. Kita klik check out, maka penyewaan berhasil. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Dinda. Baik, saya Zarat Funisa akan mendemokan filter transaksi pengembalian dalam aplikasi. Pertama-tama di halaman ini terdapat form data pengembalian. Langkah pertama yaitu kita pilih ID sewa. Langsung kita klik search di samping ID sewa, maka akan muncul pop-up ID sewa. Misal kita cari ID sewanya 010, maka akan muncul pop-up ID sewa yaitu PNI 010, maka kita klik pilih. Langkah selanjutnya kita pilih ID barang dan kita cari nama barang. Dan karena di sini kita menyewa hanya satu barang yaitu kompor portable, lalu kita klik kompor portable, maka kita klik pilih.
Kemudian kita tetapkan kondisi barang melalui kolom kerusakan yang diisi dengan menu drop down. Berikut pilihan kerusakan dan dendanya. Jika kerusakannya tidak ada, maka kena denda 0. Jika kerusakannya sedikit, kena denda 20.000. Jika kerusakannya sedang, kena denda 50.000. Jika kerusakannya parah, kena denda 100.000. Jika hilang, kena denda 220.000. Di sini saya pilih tidak ada kerusakan sehingga dendanya 0. Dan untuk deskripsi cukup diisi dengan tanda strip saja. Setelah itu kita klik tombol simpan dan akan muncul pop-up data pengembalian berhasil disimpan. Lalu kita klik OK dan akan muncul di table. Kemudian kita klik tombol checkout di halaman konfirmasi checkout. Ditampilkan kembali ada ID sewa, kerusakan, denda, deskripsi. Lalu data penyewa juga diotomatis terisi, ada ID sewa, deposit, dan tanggal kembali itu 23 Juni. Dan di sini statusnya tepat waktu dikarenakan lebih cepat dari tanggal rencana, yaitu tanggal rencana itu 24 Juni 2025. Denda, terus ada total harga, dan kita klik lanjutkan. Di sini juga akan muncul pop-up konfirmasi checkout kembalian, yaitu ada sewa, deposit, tanggal kembali, status, denda, total harga, pembayaran, konfirmasi. Jika semua data benar, kita klik tombol checkout, maka akan muncul pop-up pengembalian. Selesai, klik OK. Selanjutnya masih di halaman yang sama. Jika PNY 010 kita cari, itu sudah tidak ada dikarenakan data sudah masuk. Kemudian saya ganti dengan PNY 008. Lalu kita klik dan kita klik pilih. Kemudian kita cari nama barang, dan di sini saya memakai barang tenda hammock. Kita klik tenda hammock, kemudian kita klik pilih. Untuk kerusakannya saya bikin rusak sedikit dan otomatis denda 20.000. Untuk deskripsi saya isi dengan lecet, kemudian kita simpan. Lalu akan muncul pop-up berhasil, lalu kita klik OK. Untuk barang kedua saya klik barang carrier dan kemudian saya klik pilih. Dan untuk denda tidak ada dan deskripsi cukup dengan script saja, dan kemudian akan muncul pop-up berhasil, lalu kita klik OK. Setelah semuanya barang selesai diinput, kita klik tombol checkout. Kita akan melihat detail sebagai berikut. Untuk barang pertama itu ada ID barang dan kerusakannya sedikit dan denda 20.000, dan untuk deskripsi lecet. Dan barang kedua itu tidak ada kerusakan, dendanya 0. Untuk deskripsi strip saja. Lalu di sini ada data checkout ditampilkan, ada deposit, dan untuk dendanya yaitu 81.000. Karena pengembalian melebihi rencana, maka statusnya itu menjadi terlambat. Tapi di sistem denda keseluruhannya terhitung 81.000. Asumsi karena ada perhitungan tambahan dari sistem, mungkin berdasarkan banyakan barang dan keterlambatan, dan total harga 81.000. Saya isi pembayaran dengan 82.000, lalu kita klik lanjutkan. Muncul konfirmasi checkout pengembalian yang menampilkan ada ID sewa, deposit, tanggal kembali, status, denda, total harga, pembayaran, dan kembalian. Setelah semuanya dicek dan sesuai, kita klik checkout dan muncul pop-up pengembalian. Selesai dan klik OK. Selanjutnya, saya Fatur Rahman Al-Zikri akan mendemokan fitur laporan penjualan dalam aplikasi Camp Perapatan ini. Di sini kita login lagi sebagai manajer dengan memasukkan ID manajer dan password. Di sini tulis MNJ001 dan passwordnya. Jika berhasil, akan muncul pop-up login berhasil, lalu klik OK. Setelah masuk, kita buka menu laporan penjualan. Di halaman ini ditampilkan seluruh data transaksi penjualan yang pernah dilakukan di transaksi penjualannya. Nah, untuk mencari transaksi tertentu, kita bisa menggunakan kolom pencarian. Di sini, sebagai contoh, kita ketik 002 di kolom search, lalu klik button search. Nah, sistem akan mencari otomatis atau memfilter dan hanya menampilkan transaksi penjualan dengan nomor transaksi 002. Lalu kita hapus lagi nih kolom 002 di kolom search, lalu klik button search. Nah, sini kita akan mencetak semua data transaksi dari penjualan. Selanjutnya kita klik tombol cetak untuk mencetak semua datanya. Nah, di sini akan muncul pop-up dari Jasper Viewer yang menampilkan laporan penjualan dengan format yang telah didesain. Untuk menyimpan laporan ini, kita klik icon save di atas, maka akan muncul jendela penyimpanan dokumen.
Kita pilih lokasi file yang akan disimpan, lalu beri nama file. Nah, misalnya laporan penjualan. Lalu pada bagian Files of Type kita ubah menjadi PDF dan klik tombol Save. Maka file tersebut akan langsung tersimpan ke folder download dan bisa langsung dibuka dalam bentuk PDF. Nah, sini kita buka dulu file PDF-nya. Setelah itu, kita kembali lagi ke halaman laporan penjualan untuk mencoba fitur filter yang berdasarkan tanggal penjualan. Nah, misalnya kita ingin melihat transaksi yang terjadi pada 19 Juni 2025. Nah, sini kita pilih tanggalnya, lalu klik tombol filter. Nah, sistem akan menampilkan data transaksi penjualan terjadi pada 19 Juni 2025. Nah, setelah difilter kita klik tombol cetak kembali. Nah, sama seperti tadi, tetapi Jasper Viewer akan menampilkan laporan berdasarkan filter yang tanggal kita input sebelumnya, yaitu 19 Juni 2025. Nah, seperti sebelumnya kita klik icon save, ubah nama file menjadi laporan penjualan filter, dan simpan dalam format PDF. Nah, file pun berhasil disimpan dan isinya sudah sesuai dengan hasil filter yang hanya menampilkan transaksi pada tanggal yang dipilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Solehudin. Selanjutnya saya Muhammad Saleh akan mendemokan fitur laporan penyewaan. Sebagai contoh, kita akan mencari ID sewa 002. Kita klik ID 002, klik tombol cari, maka sistem akan memfilter hanya ID 002 saja. Selanjutnya kita akan cetak. Akan muncul Jasper Viewer yang menampilkan data secara terseluruh dan juga rapi. Lalu kita klik tombol save, kita ubah nama file menjadi laporan penyewaan dan pastikan formatnya menjadi PDF. Kita klik tombol save, maka file akan tersimpan di dalam folder download. Selain pencarian berdasarkan ID, kita juga bisa memfilter status penyewaan, terdapat dipinjam dan juga dikembalikan. Kita akan memfilter bagian yang hanya dipinjam saja, lalu kita cetak, muncul Jasper Viewer, kita klik tombol icon save, lalu kita ubah menjadi di download, pastikan dia PDF, dan nama file kita ubah menjadi laporan penyewaan filter. Lalu kita klik tombol save, maka file berhasil tersimpan di folder download. Selanjutnya saya Elita Chasyaningrum akan mendemokan fitur laporan stok barang. Pertama-tama kita masuk ke halaman laporan stok barang. Nah, di sini terdapat laporan stok barang yang datanya itu diambil dari database produk. Di sini juga terdapat fitur pencarian produk. Misalnya kita ingin mencari produk jaket, maka tabel akan otomatis menampilkan semua barang yang mengandung nama jaket. Laporan stok barang ini juga bisa dicetak dengan menekan tombol cetak. Setelah itu akan muncul laporan pada Jasper Viewer yang menampilkan seluruh stok barang dalam bentuk yang rapi. Laporan ini juga kita bisa simpan sebagai PDF dengan mengklik icon save. Selanjutnya saya beri nama filenya laporan stok. Lalu klik save untuk melakukan pengunduhan laporan. Nah, ini adalah laporan dalam bentuk PDF yang tadi telah kita save. Selain itu, laporan ini juga memiliki fitur filter berdasarkan jenis barang, seperti tenda, tas, baju, dan lain-lain. Misalnya saya pilih baju, lalu klik tombol cetak, maka laporan yang ditampilkan oleh Jasper Viewer hanya berisi data barang dengan jenis baju saja. Laporan ini juga bisa kita simpan sebagai PDF. Misalnya saya akan memberi nama filenya laporan stok filter dan klik save.
Laporan pun berhasil diunduh dan isinya sudah sesuai dengan filter yang kita pilih sebelumnya. Selanjutnya, saya Milsam Alhaki akan mendemokan fitur laporan denda dan kerusakan. Pertama, kita masuk ke halaman laporan denda dan kerusakan. Di halaman ini ditampilkan seluruh data kerusakan barang yang terjadi saat proses pengembalian beserta besaran dendanya. Untuk mencari data tertentu, kita bisa gunakan kolom ID barang. Misal, saya ingin mencari ID barang tertentu, maka saya ketik di kolom pencarian dan sistem akan otomatis menfilter hasilnya. Selanjutnya, kita bisa cetak semua data yang ditampilkan di tabel. Klik tombol cetak, lalu laporan akan ditampilkan di Jasper View. Agar lebih nyaman dilihat, kita bisa zoom sebesar 75% supaya keseluruhan data dan kolomnya terlihat jelas. Setelah dicetak dan sesuai, kita klik tombol save. Beri nama filenya, misal laporan denda kerusakan. Pastikan formatnya PDF. Lalu klik save untuk mengunduh. Seperti yang bisa dilihat, karena datanya cukup banyak, laporan ini terbagi menjadi 2 halaman PDF. Selain pencarian berdasarkan ID barang, kita juga bisa menggunakan filter berdasarkan status kerusakan. Misal saya ingin melihat hanya data dengan status rusak sedikit, maka saya pilih opsi tersebut pada drop-down status kerusakan. Sistem akan otomatis menfilter dan hanya menampilkan data kerusakan yang sesuai. Setelah itu, saya klik tombol cetak kembali. Jasper View akan menampilkan laporan sesuai hasil filter, hanya menampilkan barang dengan status rusak sedikit. Kemudian saya klik icon save, beri nama laporan kerusakan rusak sedikit. Pilih format PDF dan klik save untuk menyimpan laporan tersebut. Setelah semua proses laporan selesai, kami melakukan logout dari sistem. Demikian demo dari seluruh aplikasi yang telah kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya kembalikan lagi ke ketua kelompok kami, Hafiz Iksan. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah mendemonstrasikan aplikasi kelompok kita dengan sangat baik dan jelas. Dengan demikian, selesailah sudah presentasi dan demo aplikasi dari proyek kelompok kami yang berjudul Sistem Manajemen Data Toko Peralatan Gunung Camp Prapatan Adventure Corner. Melalui aplikasi ini, kami harap kami dapat memberikan sebuah solusi digital yang efisien dan terintegrasi untuk mengelola data toko Camp Prapatan Adventure, mulai dari data master hingga ke transaksi dan dapat mencetak laporan dengan baik. Kami menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki banyak kekurangan dan akan terus kami kembangkan ke depannya. Maka dari itu, kritik dan sarannya akan kami terima dengan baik. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Imam selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual selama 1 semester ini di kelas kami RX. Terima kasih banyak Bapak. Terakhir, terima kasih banyak semuanya atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dengan ini kami pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.